Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, berjumpa kembali dengan saya Ibu Susi Susilowati dalam mata kuliah Matematika Diskrit di pertemuan ketiga. Untuk pokok bahasan yang akan Ibu sampaikan pada pertemuan ketiga ini adalah tentang yang pertama quantifier atau kuantor, dan yang kedua tentang induksi matematika. Baik, Ibu akan masuk terlebih dahulu ke kuantor pernyataan. Misalkan Px, P anggotanya X ya, adalah pernyataan yang menyangkut variabel X dan D adalah sebuah himpunan. Maka P adalah fungsi proposisi. Jika setiap X anggota D, maka berlaku Px adalah sebuah proposisi. Sebagai contoh, misalkan Px merupakan pernyataan ya, himpunan P anggotanya X merupakan pernyataan X adalah sebuah bilangan bulat genap. Misalkan himpunan D adalah himpunan bilangan bulat positif, maka fungsi proposisi Px dapat ditulis jika X sama dengan 1, maka proposisinya 1 adalah bilangan bulat genap. Nah, apakah ini pernyataannya valid atau tidak? Tidak valid ya, karena 1 bukan bilangan genap, tapi bilangan ganjil. Maka pernyataan ini dapat dikatakan false atau salah. Jika X-nya sama dengan 2, maka proposisinya 2 adalah bilangan bulat genap. Nah, untuk X sama dengan 2, ini pernyataan tersebut adalah benar ya, 2 adalah bilangan bulat genap. Maka pernyataan ini bisa dikatakan sebagai valid. Kita bisa mengecek untuk XX yang lainnya. Jadi ada pernyataan yang sifatnya hasilnya valid dan ada beberapa pernyataan yang nanti hasilnya tidak valid. Untuk menyatakan kuantitas suatu objek proposisi digunakan notasi yang disebut dengan kuantor ya. Adapun macam-macam kuantor di sini ada 2 macam ya. Ada kuantor untuk menyatakan setiap Px, setiap X, Px ya, yaitu simbolnya A terbalik, maka ini disebut dengan kuantor universal ya, menggambarkan seluruhnya ya, setiap X, Px, seluruh X, Px gitu ya. Kemudian yang kedua jenis kuantor untuk beberapa X, Px. Nah, ini disebut dengan kuantor eksistensial. Simbolnya E terbalik. Kita lihat contoh dari penggunaan kuantor pada sebuah pernyataan ya. Di sini misalkan X himpunan warga negara Indonesia. Himpunan P untuk predikat membayar pajak, himpunan R untuk predikat membeli Microsoft Word. Kita bisa membuat beberapa pernyataan menggunakan simbol-simbol kuantor tadi ya. Misalnya yang pertama di sini setiap X, Px. Berarti setiap X ini kan menyatakan sebuah warga negara, himpunan warga negara Indonesia ya. Berarti setiap warga negara Indonesia, Px itu adalah predikat untuk membayar pajak. Berarti arti dari pernyataan kuantor ini adalah setiap warga negara Indonesia membayar pajak. Kemudian yang kedua di sini contohnya menggunakan simbol kuantor eksistensial ya, artinya beberapa X. Beberapa X, Rx, Py. Artinya beberapa warga negara Indonesia membeli Microsoft Word membayar pajak. Ya, jadi ada beberapa warga negara Indonesia yang membeli Microsoft Word itu membayar pajak. Kemudian yang ketiga bisa contohnya setiap X, Rx maka Px. Ya, setiap X Rx maka Px ya, artinya setiap warga negara Indonesia membeli Microsoft Word maka membayar pajak. Yang keempat contohnya beberapa X, Rx dan
negasi Rx. Negasi Px maksud Ibu ya. Ini selisih ini tanda kebalikan dari Px itu ya. Jadi artinya beberapa warga negara Indonesia membeli Microsoft Word dan tidak membayar pajak. Jadi kalau PX kan tadi predikat membayar pajak ya, maka diberi garis berarti kebalikannya, tidak membayar pajak. Ya, ini contoh beberapa pernyataan yang pernyataannya diwakilkan oleh penggunaan simbol-simbol kuantor. Berikutnya kita masuk ke negasi dari kuantor. Jadi sebuah pernyataan kuantor juga bisa memiliki negasi ya. Jadi negasi dari setiap X itu sama dengan beberapa X. Negasi dari beberapa X maka sama dengan setiap X. Ya, jadi negasi setiap X itu beberapa X. Negasi beberapa X itu setiap X, itu kebalikannya. Sehingga negasi setiap X, PX itu sama dengan beberapa X, kebalikan PX. Negasi beberapa X, PX itu sama dengan setiap X, negasi PX atau kebalikan PX. Negasi setiap X, PX maka QX maka akan ekivalen atau sama dengan beberapa X, kebalikan dari PX maka QX. Berarti akan ekivalen juga dengan beberapa X, PX dan QX. Ya, ini tanda dan ya. Oke, kita masuk ke contoh. Ya, di sini contoh. Tentukan validitas pernyataan di bawah ini bila domain pembicaraannya himpunan bilangan real ya. Himpunan bilangan real berarti itu bilangannya bisa positif bisa negatif ya. Oke, di sini ada 3 contoh soal ya, dimana dari masing-masing contoh soal ini ada 4 pernyataan. Nah, ini kita cek ada 4 pernyataan dan yang nomor 2 ini ada 3 pernyataan ya. Kita cek apakah pernyataan-pernyataan kuantor tersebut bersifat valid atau hasilnya valid atau valid atau tidak valid ya. Pernyataannya true atau false. Oke, yang pertama di sini setiap X, setiap Y, P X kuadrat lebih kecil dari X tambah 1. Nah, ini perlu kita buat atau kita masukkan datanya ya. Di sini misalnya Ibu sudah buat tabel yang Ibu masukkan beberapa data ya. Oke, di sini yang pertama setiap X berarti nanti ada kolom X, setiap Y ada kolom Y. Kemudian PX kuadrat berarti ada X kuadrat, Y tambah 1 ada Y tambah 1. Misalnya di sini dimasukkan X-nya 1, Y-nya 1. Maka X kuadrat 1, Y tambah 1, 2. 1 lebih kecil daripada 2, maka pernyataan ini benar. Kemudian jika dimasukkan X-nya 2, Y-nya 2, berarti X kuadratnya 4, Y tambah 1-nya 3. 4 lebih kecil daripada 3, maka pernyataan ini tidak valid. Kemudian misalnya Ibu masukkan lagi bilangan negatif, misalnya X-nya min 1, Y-nya juga min 1. Berarti X kuadratnya 1, Y tambah 1-nya 0 ya. Min 1 tambah 1 kan 0 ya. 1 lebih kecil daripada 0, pernyataan ini juga salah. Ibu masukkan lagi misalnya X, tadi kan sama ya, ini X sama Y-nya angkanya sama. Sekarang kita masukkan dengan angka yang berbeda ya. X-nya 1, Y-nya 2 ya. X-nya lebih kecil daripada Y-nya. Ini X kuadratnya 1, Y tambah 1-nya 3. 1 lebih kecil daripada 3, benar. Kita coba lagi dengan bilangan yang lebih besar, tapi X-nya tetap yang lebih kecil ya. 2 dengan 3 ya, X-nya 2, Y-nya 3. Maka X kuadratnya 4, Y tambah 1-nya 4.
maka 4 lebih kecil daripada 4. Pernyataan ini salah. Kita coba lagi dengan X-nya yang lebih besar misalnya daripada Y-nya. X-nya 2, Y-nya 1, maka X kuadratnya 4. Y tambah 1-nya 2 ya. Maka 4 lebih kecil daripada 2, ini salah. Jadi dari beberapa inputan yang dicoba ya, ada yang kondisinya valid, ada yang pernyataannya hasilnya valid, ada yang pernyataannya hasilnya tidak valid ya. Maka pernyataan yang pertama, setiap X, setiap Y, X kuadratnya itu lebih kecil daripada Y tambah 1, ini tidak valid ya. Di atasnya di sini hasilnya ada yang benar, ada yang salah. Kemudian setiap X, beberapa Y, maka P-nya X kuadratnya lebih kecil daripada Y tambah 1. Benarnya ada yang benar, ada yang salah. Beberapa X, setiap Y, nilai P-nya itu X kuadratnya lebih kecil daripada Y tambah 1. Ini juga benar, valid ya. Beberapa X, beberapa Y, maka nilai P-nya itu X kuadratnya juga lebih kecil daripada Y tambah 1 ya. Jadi ini artinya tidak semua ya, tidak semua X, tidak semua Y, artinya beberapa X dan beberapa Y saja yang hasilnya memenuhi kondisi X kuadrat lebih kecil daripada Y tambah 1. Berikutnya kita cek lagi soal yang kedua ya, apakah valid atau tidak pernyataan kuantor tersebut ya. Yang kedua yang ini, setiap X, setiap Y, P, X-nya itu, P-nya itu X-nya lebih kecil daripada Y, maka X kuadrat lebih kecil daripada Y kuadrat ya. Kita coba dengan bilangan positif dulu ya. X lebih kecil daripada Y, jadi nilai X-nya harus nilai X-nya lebih kecil daripada Y. X-nya 1, Y-nya 2. Ini benar nggak? X kuadratnya lebih kecil daripada Y kuadrat. 1 kuadrat kan 1 ya, 1 lebih kecil daripada 2 kuadrat 4, 1 lebih kecil daripada 4, benar. Kita coba lagi dengan X-nya 2, Y-nya 3 ya kan, 2 lebih kecil daripada 3 ya. 4, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, benar ya, 4 lebih kecil daripada 9, benar. Lalu kita masukkan jika bilangannya negatif. Misalnya min 1, Y-nya yang lebih kecil dari min 1 berapa? Nggak ada ya. Jadi kalau kita menggunakan bilangan negatif, maka pernyataan ini tidak memenuhi ya, tidak valid ya. Jadi valid hanya untuk beberapa nilai saja, yaitu yang bilangannya negatif. Tapi kalau yang bilangannya positif, yang bilangannya negatif ini tidak memenuhi ya. Kalau kita ambil min 3 ya, X-nya min 3, maka yang lebih kecil dari min 3 kan harusnya min 2 ya. Maksud ibu jangan min 1 ya, misalnya min 2, X-nya min 2, maka Y-nya min 1 ya kan. Min 2 lebih bagaimana kalau X-nya min 2, maka Y-nya berapa yang lebih kecil daripada min 2? Min 1 ya. Min 1 min 2 lebih kecil daripada min 1. Min 2 lebih kecil daripada min 1. Min 2 kuadrat berarti min 2 kali min 2 berarti 4 ya. 1 kuadrat itu 1, berarti 4 lebih kecil daripada 1. Ini tidak memenuhi. Jadi kalau untuk yang bilangannya negatif, maka kondisi ini tidak memenuhi ya. Tidak memenuhi bahwa X kuadrat itu lebih kecil daripada Y kuadrat. Berarti pernyataan yang pertama ini salah. Tidak setiap X dan tidak setiap Y memenuhi kondisi ini. Setiap X, beberapa Y. Setiap X itu tadi kan positif sama negatif ya. Positif bisa, negatifnya nggak bisa, berarti ini tidak memenuhi. Yang memenuhi adalah beberapa X itu yang positif saja ya. Kalau yang negatifnya tadi tidak bisa, berarti ini pernyataan ketiga memenuhi.
pernyataan yang keempat juga memenuhi ya. Jadi tidak semua X ya memenuhi kondisi X kuadrat lebih besar, lebih kecil daripada Y kuadratnya hanya berlaku untuk bilangan positif saja, yang negatif tidak. Jadi hanya beberapa X dan beberapa Y, beberapa X dan setiap Y ya yang memenuhi kondisi X kuadrat lebih kecil daripada Y kuadrat. Kemudian kita yang kedua, kita lihat validitas dari yang kedua ini ya, setiap X, PX dan beberapa Y, QY. Di sini Ibu coba dengan harus dilihat dulu, dicek dulu ya. Sini yang pertama tadi negasi kuantor ini ya, setiap negasi dari setiap X itu beberapa X, negasi dari beberapa X itu setiap X, negasi dari X dan Y itu sama dengan negasi X atau negasi Y. Maka pernyataan setiap X, PX dan beberapa Y, QY, maka negasi dari setiap X, PX dan beberapa Y, QY itu akan ekivalen dengan beberapa X ya. Jadi setiap X itu kan beberapa X ya. Negasi setiap X itu beberapa X. Kemudian PX itu negasi, jadi ini ya, PX dan beberapa Q. PX dan beberapa Q berarti ini yang ini nih ya. PX dan beberapa Q berarti negasi PX dan beberapa Y ya, negasi PX dan beberapa Y. Ini QY berarti negasi QY. Itu akan ekivalen juga dengan beberapa X negasi PX atau di sini ya. Yang dan ini dia negasi X atau negasi Y, berarti negasi PX atau negasi beberapa Y negasi QY akan ekivalen juga dengan beberapa X, negasi PX atau setiap Y ya, negasi dari beberapa kan, negasi dari beberapa kan setiap ya, setiap Y, negasi QY, seperti itu. Kemudian yang kedua, setiap X, PX atau setiap Y, QY, maka negasi beberapa X ya, jadi beberapa X itu negasinya beberapa X, PX atau jadi negasi dari beberapa X, PX atau setiap Y, Y berarti negasi dari negasi beberapa X, PX atau setiap Y, QY, maka akan ekivalen dengan negasi beberapa X itu kan setiap X, PX atau setiap Y ini akan ekivalen dengan ini ya, negasi X atau Y ya. Jadi negasi X atau beberapa Y, negasi QY akan ekivalen juga dengan setiap X, negasi PX dan negasi beberapa Y, negasi QY akan ekivalen juga dengan setiap X, beberapa PX dan setiap Y, negasi Y. Jadi kita berlaku rumusan yang ini ya, rumusan negasi. Oke, jadi ada yang pernyataan ketiga itu kita cek seperti itu ya.
Oke, selanjutnya kita masuk ke argumen matematika ya. Perhatikan argumen matematika berikut. Yang pertama, Pn itu jumlah bilangan bulat positif dari sampai 1 sampai dengan n adalah n kali n tambah 1 bagi 2. Misalkan untuk n-nya sama dengan 5, maka 5 dikali 5 tambah 1 bagi 2 itu sama dengan 15. Kita lihat 5 tambah 1 6, 6 kali 5 30, 30 bagi 2 15. Ya terlihat 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 itu sama dengan 15. Jadi kalau n-nya 5 kemudian angka-angka tersebut dijumlah, itu akan sama dengan n dikali n tambah 1 bagi 2. Kemudian misalnya di sini argumen yang kedua, Pn adalah jumlah dari n buah bilangan ganjil. Bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Jadi misalkan untuk n sama dengan 3, maka n kuadratnya 3 kuadrat, ini sama dengan 9. Maka terlihat 1 ditambah 3 ditambah 5 itu sama dengan 9. Nah, ini itu benar ya argumen matematika tersebut. Berikutnya kita masuk ke induksi matematika. Induksi matematika merupakan teknik pembuktian yang baku dalam matematik, khususnya menyangkut bilangan bulat positif. Prinsip induksi sederhana. Misalkan Pn adalah pernyataan perihal bilangan bulat positif dan kita ingin membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat positif n. Untuk membuktikan pernyataan ini kita harus menunjukkan bahwa syarat pembuktian dalam induksi ini, syarat pembuktian dalam induksi matematika ini yang pertama P1 benar, dan yang kedua untuk semua bilangan bulat positif di mana n-nya lebih besar sama dengan 1. Jika Pn benar, maka P dikali n tambah 1 juga benar. Jadi langkah 1 dinamakan basis induksi, langkah keduanya dinamakan langkah induksi. Asumsi jika Pn benar dinamakan hipotesis induksi. Contoh tunjukkan bahwa untuk n lebih besar sama dengan 1, yaitu 1 ditambah 2 ditambah dan seterusnya sampai dengan n, maka n dalam kurung n tambah 1 n dikali n tambah 1 bagi 2. Ya, jadi tunjukkan 1 tambah 2 tambah dan seterusnya itu sama dengan n dikali n tambah 1 bagi 2. Oke, kita buktikan langkah pembuktian yang pertama, bukti basis induksi. Untuk n sama dengan 1 kita memperoleh 1 sama dengan 1 dikali 1 tambah 1 bagi 2 ya. Jadi ini 2 dikali 1 2 bagi 2 1 ya. Jadi 1 sama dengan 1, berarti benar ya. Untuk rumus n kali n tambah 1 bagi 2 sama dengan basis induksi dari n sama dengan 1. Kemudian langkah yang kedua, langkah induksi. Andaikan untuk n lebih besar sama dengan 1, pernyataan 1 ditambah 2 ditambah 3 tambah dan seterusnya sampai dengan tambah n sama dengan n dikali n tambah 1 bagi 2 adalah benar. Ini hipotesis induksi. Kita harus menunjukkan bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya tambah n tambah 1 itu sama dengan n tambah 1 ya, n tambah 1 dikali n tambah 1 bagi 2 juga benar. Kita buktikan ini ya. Jadi yang langkah pertamanya benar, kita lihat langkah kedua apakah benar juga. Jadi 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya sampai dengan n ditambah n tambah 1. Kalau yang tadi kan 1 tambah 2 tambah 3 seterusnya sampai n, sekarang ditambah lagi n tambah 1. Apakah sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya sampai n ditambah n tambah 1. Ini sama dengan
N dikali N tambah 1 bagi 2 ditambah N tambah 1. Berarti sama dengan N kuadrat tambah N bagi 2 ditambah N tambah 1. Sama dengan N kuadrat ditambah N bagi 2 ditambah 2N tambah 2 dibagi 2. Maka akan sama juga dengan N kuadrat ditambah 3N ditambah 2 dibagi 2. Berarti ini sama dengan N tambah 1 dikali N tambah 1 ditambah 1 bagi 2. Ingat ya, yang dikurung dikerjakan lebih dahulu. Karena langkah basis dan langkah induksi keduanya telah dibuktikan benar, maka untuk semua bilangan bulat positif N terbukti bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya sampai dengan ditambah dengan N ini sama dengan N dikali N tambah 1 bagi 2 ya. Seperti itu ya. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di WA grupnya. Kemudian ini untuk latihan yang ada pada slide ini dijadikan tugas pertemuan ketiga ya. Ini nanti dikerjakan masing-masing secara individu, ditulis dalam kertas jawabannya ya, pembuktian dari induksi matematika ini, kemudian difoto atau di scan, disimpan dalam file PDF, nanti dimasukkan dalam G Drive dan link G Drive-nya nanti disampaikan sebagai jawaban pada ruang tugas di MyBase ya. Akhir kata Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.